Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam niat ada harapan bahwa mimpi akan terwujud, dan di dalam usaha ada berkat yang senantiasa menyertai bagi setiap orang yang setia berproses dan berusaha. Dan di dalam doa ada pengharapan, dan di dalam iman ada kepercayaan akan kebangkitan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Roh Kudus-Mu menjiwai kami dengan rahmat penebusan. Semoga berkat misteri suci yang akan kami rayakan, hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu di setiap persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam iman Paulus yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul, mau mengatakan bahwa di dalam iman ada pengharapan akan keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Ia juga mengingatkan tentang adanya kebangkitan setelah kematian. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan manusia, tetapi hanya hidupnya yang diubah. Dari kehidupan yang kasat mata, yang bisa dilihat dengan mata, dan akhirnya berpindah kepada dunia di mana Tuhan sudah mempersiapkan bagi kita semua. Kita diajak untuk terus belajar sebagaimana kesaksian yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Ia dengan imannya berapi-api dan bersaksi, serta pengalaman perjumpaannya dengan Yesus secara langsung yang memanggilnya untuk menjadi pelayannya, semakin meyakinkan imannya akan adanya kehidupan setelah kematian. Maka hendaknya Anda dan saya serta kita semua mulai berpikir bukan untuk hal-hal yang duniawi, tetapi kita mempersiapkan untuk keselamatan jiwa kita setelah kematian kita. Kita mau menjadi seperti apa? Jika kita ingin seperti yang diwartakan oleh para utusan Allah, maka hendaknya Anda dan saya serta kita semua mendengarkan firman-Nya. Maka hendaknya kita senantiasa melakukan, mengingat apa yang menjadi ketetapan-Nya dan menghindari apa yang menjadi larangan-Nya. Ada hal menarik yang kita bisa belajar dari Injil suci menurut Yohanes pada hari ini. Yesus berdoa bagi para murid-murid-Nya. Ia mendoakan agar para murid tetap bersatu di dalam kesaksian dan pewartaan. Ia tidak mengendaki suatu perpecahan atau perpisahan. Tetapi yang ia kehendaki adalah sebuah kekuatan di dalam iman sehingga mereka tetap bersatu dan semua orang yang dilayani pun bersatu di dalam iman yang sama. Ia berdoa kepada Bapa bahwa ia berdoa bukan hanya untuk para murid, tetapi untuk siapa saja yang menerima ajaran dari orang-orang yang diutus. Memang mungkin Anda dan saya serta kita semua tidak bisa membantu secara langsung, tetapi hari ini Yesus memberikan jalan yang lain. Kita bisa membantu sanak saudara kita melalui doa, memohonkan rahmat belas kasih Allah agar segala sesuatu yang terjadi sungguh baik adanya dan sebagaimana yang dirancangkan oleh Allah. Kedua bacaan hari ini mengajak dan memberikan semangat baru
bagi Anda, saya, serta kita semua untuk memperbarui hidup kita, agar kita sungguh dilayakkan untuk menerima karunia Roh Kudus, sehingga kita betul-betul mewartakan apa yang menjadi rencana Allah dan bukan apa yang menjadi pemuas dari diri kita, dari ambisi yang ada pada diri kita. Jangan takut untuk terus berjuang. Jangan takut untuk berdiri tegak di dalam kebenaran. Tuhan senantiasa menyertai, mendampingi mereka yang senantiasa taat di dalam iman dan juga di dalam panggilan atas jawaban ya yang kita berikan kepada Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di dalam perjalanan hidup, iman menjadi kunci akan keselamatan. Dan berkat pertolongan Roh Kudus, keselamatan dijamin terlaksana di dalam persiaran hidup kita. Tinggal kita mau dibentuk atau tidak, mau selamat atau tidak. Semua ada di dalam keputusan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.